Koutetsujo no Kabaneri. Anime ini menceritakan tentang dunia yang berada di tengah-tengah revolusi industri. Kelompok raksasa yang sulit dibunuh muncul. Raksasa tersebut hanya bisa dibunuh dengan cara menusuk jantungnya yang dilindungi oleh lapisan besi. Raksasa menginfeksi manusia dengan gigitannya. Ia bisa menciptakan mayat hidup yang agresif dan dikenal sebagai Kabane. Di Pulau Hinomote terletak di timur jauh, orang-orang telah membangun stasiun untuk berlindung dari makhluk-makhluk ini. Manusia mengakses stasiun sebagai alat transportasi makanan serta barang dengan bantuan dari lokomotif uap berjalan yang disebut Hayajiro. Ikoma, seorang anak yang tinggal di stasiun Aragane dan membantu untuk membangun Hayajiro, ia menciptakan senjata sendiri yang disebut Sura no Kitsutsu untuk mengalahkan makhluk Kabane. Suatu hari saat ia menunggu kesempatan untuk menggunakan senjatanya, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Mumei yang dibebaskan dari pemeriksaan wajib Kabane. Saat itu Ikuma bersama Mumei melihat Hayajiro akan keluar dari kendali. Tiba-tiba salah satu staf pada lokomotif Hayajiro berubah menjadi makhluk Kabane. Stasiun sekarang diserang oleh Kabane, dan saat itu jugalah kesempatan Ikoma untuk mencoba alat yang ia ciptakan untuk membunuh Kabane. Chaos Dragon. Setelah diserang oleh Koran dan dihianati oleh Donatia, kerajaan Nil Kamui kini runtuh, menyisakan hanya sebuah pulau yang kemudian menjadi rebutan dari kedua negara besar tersebut, dan semakin menambah penderitaan orang-orang. Naga merah yang seharusnya menjadi pelindung Nil Kamui justru mulai mengamuk dan menghancurkan kota demi kota. Merasa bahwa mereka semua berada dalam bahaya yang sama, Koran, Donatia, dan juga sisa pasukan Nil Kamui yang masih bertahan lalu bersepakat membentuk sebuah tim investigasi untuk mencari tahu penyebab amukan naga merah. Sementara itu, mantan putra mahkota Ibuki yang sudah lelah dengan begitu banyak kematian menolak untuk menjadi raja dan memimpin perang melawan Koran. Dia lebih memilih hidup damai di pinggiran kota dan jauh dari semua pertempuran. Namun setelah dipertemukan dengan artefak Ryu no Hitomi sebagai keturunan raja, Ibuki seketika menjadi Chikurigo yang mampu memanggil kekuatan naga merah untuk mencabut satu nyawa jika dia juga mengorbankan nyawa dari salah satu seorang temannya. Menilai kemampuan tersebut hanya sebagai kutukan yang membahayakan orang-orang di sekitarnya, Ibuki lalu memutuskan ikut serta di tim investigasi gabungan agar dapat bertemu langsung dengan naga merah dan memohon kepadanya untuk membatalkan kutukan tersebut. Bercerita di era 12.000 tahun setelah kejadian Genesis of Aquarion, manusia yang hidup di planet Vega terancam musuh baru dari planet Altair. Di planet Altair, populasi perempuan sangat sedikit karena terkena wabah Curse of Earth. Pasukan planet Altair berusaha untuk menculik para wanita dari planet Vega untuk dibawa ke planetnya. Untuk itulah planet Vega membentuk sebuah organisasi pertahanan bernama Neo Deava. Setiap anggota organisasi harus bisa mengendarai sebuah mesin robot bernama Aquaria untuk menghadapi ancaman musuh dari planet Altair. Hyokai no Kanata. Cerita ini berawal ketika seorang remaja SMA yang bernama Akihito Kanbara menyelamatkan seorang gadis berkacamata yang bernama Mirai Kuriyama. Ketika ia hendak melompat dari atas gedung sekolah, Akihito adalah seorang setengah manusia, setengah yomo yang mempunyai kekuatan immortal. Mirai adalah seorang spirit hunter yang mempunyai kekuatan untuk mengendalikan darahnya sendiri. Di klub sastra sekolahnya, Akihito mempunyai dua orang teman. Mereka adalah Mitsuki Nase dan kakaknya Hiromi Nase. Keluarga Nase merupakan keluarga spirit hunter yang mempunyai pengaruh besar terhadap hal yang berkaitan dengan spirit hunter. Entah mengapa Mitsuki memperingatkan Akihito untuk menjauhi Mirai. Meski begitu, Akihito tetap saja mendekatinya. Pada akhirnya Mirai bergabung dengan klub sastra. Dia pun menjadi teman Mitsuki dan Hiromi juga. Namun rupanya ketegangan mulai muncul. Ada seorang gadis bernama Sakura Inami yang mengejar-ngejar Mirai untuk membunuhnya. Dia adalah adik dari Yui Inami yang pernah dibunuh. Scan and Logi no Atelier. Terdapat sebuah dunia yang mengalami banyak kesenjaan dan perlahan hampir mencapai batasnya. Dalam dunia itu, di bagian barat terdapat sebuah bangsa yang makmur berkat penggunaan alkimia. Bangsa itu disebut Tanah Kesenjaan. Agar dapat bertahan hidup dari kedatangan akhir senja, di sana orang-orang menemukan dan menciptakan kembali teknologi alkimia yang menghilang. Teknologi yang kembali ditemukan dari era masa lalu itu dikumpulkan di kota penelitian alkimia yang dikenal sebagai pusat atau sentral, tempat di mana penelitian tentang cara menghentikan kemajuan senja. Kemudian ada seorang pahlawan pria muda yang meneliti alkimia di pusat. Pemuda itu bernama Logi. Dia telah mempelajari teknik alkimia terbaru di pusat, namun akibat kekurangan tenaga kerja di sana, dia meminta tenaga kerja lebih untuk memanfaatkan kemampuannya. Lalu ada seorang gadis yang tinggal di sebuah kota perbatasan, nama gadis itu ialah SK. Dalam membantu orang lain dengan pengetahuan alkimia yang ia punya, ia ditugaskan dalam Departemen Pembangunan. Logi bertemu dengan SK saat ia ditugaskan ke Departemen Pembangunan. Mereka berdua berjanji untuk menggunakan alkimia mereka bersama-sama dan menyukseskan Departemen Pembangunan. Seiken no Blacksmith. Pada suatu hari terjadi perang di mana kekuatan iblis juga ikut terlibat.
Setelah perang usai, kekuatan iblis dilarang dan dunia kembali damai. Cecily Campbell, seorang kesatria, sedang mencari pandai besi untuk memperbaiki pedang tua yang diberikan oleh ayahnya. Ia melihat seorang pria melawan perampok yang menggunakan kekuatan iblis, tapi perampok itu dapat dikalahkan oleh pria lain. Ternyata pria itu seorang pandai besi bernama Luke. Semenjak pertemuan itu, petualangan mereka pun dimulai. Conception. Seorang remaja bernama Itsuki Yuge terkejut pada waktu kelulusan SMA-nya bahwa sepupu sekaligus teman masa kecilnya yang bernama Mahiru Konatsuki mengatakan bahwa ia sedang hamil. Setelah pernyataan tersebut, tiba-tiba sebuah gerbang misterius terbuka dan membuat mereka terlempar ke dunia yang disebut Grand Vania. Telah diketahui bahwa dunia Grand Vania telah dilanda kekacauan yang disebabkan oleh para makhluk jahat. Sedangkan untuk melawan para makhluk jahat tersebut dibutuhkan orang-orang yang disebut anak bintang. Untuk melahirkan anak bintang dibutuhkan seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi ayah daripada gadis bintang. Itsuki adalah orang yang ditakdirkan tersebut dan kini ia harus menjalankan tugasnya untuk melahirkan anak bintang supaya ia bisa kembali ke tempat asalnya. Drifters. Anime Drifters menceritakan tentang seorang samurai yang berasal dari klan Shimazu bernama Toyohisa Shimazu. Setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran di Sekigahara, Toyohisa yang terluka parah ini mencoba mundur dari peperangan dan tanpa disengaja, ia terlempar ke sebuah ruangan putih dengan banyak sekali pintu dan Toyohisa pun bertemu dengan seorang pria aneh. Toyohisa yang tersedot oleh sebuah pintu dan berpindah dimensi ke sebuah dunia yang berisi dengan makhluk fantasi ini pun diselamatkan oleh dua anak elf secara tak sengaja. Toyohisa pun bertemu dengan Nasu no Yoichi dan Nobunaga Oda yang memiliki nasib sama sepertinya. Mereka pun tak mengerti dengan apa yang terjadi dan ketiga samurai ini pun mulai menggemparkan kerajaan dengan aksi mereka yang membantu desa elf ketika diserang oleh pasukan kerajaan. Mereka bertiga pun mendapat julukan Drifters dan berencana untuk melakukan pemberontakan bersama dengan para elf. Yoso Giga. Mioe memiliki kekuatan ajaib untuk menghidupkan apapun yang ia gambar. Kekuatan itu menyebabkannya ditakuti oleh orang-orang, maka ia terpaksa pindah ke sebuah kuil di atas gunung. Di sana ia membina keluarga bersama Koto dan tiga anak mereka yaitu Kurama, Yase, dan Yakushimaru. Tetapi ternyata keberadaan mereka tetap tak diinginkan. Maka Mioe dan keluarganya pun pindah sekali lagi ke Kagami no Miyako, sebuah kota tiruan dari Kyoto yang diciptakan. Mereka sempat hidup bahagia, tetapi kemudian kota itu berada dalam bahaya sehingga Mioe serta Koto harus pergi demi menyelamatkan ketiga anak mereka. Selama berabad-abad, si tiga bersaudara menunggu orang tua mereka yang tak juga kembali, sampai pada suatu hari seorang gadis yang bernama sama dengan ibu mereka Koto mendadak. Reno Moribito. Reno Moribito mengisahkan tentang perjalanan seorang bodyguard wanita bernama Balsa yang kini berusia 30 tahun. Balsa bertemu dengan pangeran kedua kerajaan Yu Yogo bernama Chagum yang berusia 11 tahun saat menyelamatkannya dari salah satu upaya pembunuhan oleh ayahnya sendiri, Raja Yu Yogo. Raja memerintahkan pembunuhan Pangeran Chagum secara diam-diam karena diyakini ada iblis yang bersemayam di dalam tubuhnya. Balsa kemudian disewa oleh ratu kedua ibu Pangeran Chagum untuk menjadi bodyguard dan melindungi anaknya. Selama perjalanan bersama Balsa diketahui bahwa yang ada di dalam tubuh Pangeran Chagum sebenarnya adalah telur dari roh air bernama Nyunga Roin yang setiap 100 tahun sekali menitipkan telurnya di dalam tubuh anak manusia. Tak hanya kesatria istana, Balsa dan Chagum juga harus mempertahankan diri dari iblis tanah Rahunga yang ingin memangsa telur roh air Nyunga Roin. Bersama tanda seorang saman dan herbalis yang sekaligus teman masa kecil Balsa dan Torogai guru saman tanda, Balsa dan Chagum memulai perjalanan untuk menjaga telur roh dan membawanya ke tempatnya yang harus ditetaskan. Hal ini untuk menghindari ancaman kekeringan yang akan melanda kerajaan Yogo jika telur tersebut tak berhasil diselamatkan dari Rahunga. Ada orang, ada bapak-bapak teman-teman. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Switch があるだけでした。